Oke, sekarang kita masuk ke dalam modul prosedur. Di dalam modul prosedur ini sebenarnya kita akan membuat suatu kumpulan blok yang nantinya bisa kita gunakan kembali. Maksudnya begini, jadi kita akan membuat semacam, kalau di dalam pemrograman umumnya kita tuh nyebutnya sebagai function atau fungsi. Bagi adik-adik yang mungkin pernah dengar istilah itu, inilah prosedur. Kalau di dalam Scratch nyebutnya adalah prosedur. Jadi dia merupakan kumpulan dari beberapa macam kode yang nantinya akan digabung atau dibungkus ke dalam suatu prosedur. Namanya bisa bebas, sama seperti pada saat kita menentukan suatu variabel dan sebagainya. Sebentar, ada yang mau ditanyakan? Oh, bentar, ada yang chat. Oh, bukan. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Mister lanjutkan dulu. Jadi, dalam prosedur ini, nanti kita bisa menyimpan segala macam code ya. Termasuk kemarin, yang terakhir kita pelajari terkait dengan koordinat, kemudian terkait dengan code-code yang lain, misalnya switch backdrop, atau switch kostum, dan sebagainya. Itu bisa kita simpan dalam suatu prosedur. Jadi nanti kalau kita mau ngebuat itu atau melakukan prosedur dengan code-code yang tersusun dari 3 code, misalnya ada say hello, kemudian ada change x to berapa, misalnya 2 langkah atau 2 pixel. Kemudian dia ngomong lagi, apa kabar gitu. Nah, itu kita bisa panggil dengan menggunakan prosedur atau fungsi kalau kita dalam dunia pemrograman biasa. Nah, sedikit melakukan review, Mister, terkait dengan udah yang kita pelajari kemarin di koordinatnya. Ingat, koordinat itu sumbunya ada X dan Y. Kalau X dia yang mendatar, Y dia yang tegak lurus. Jadi kalau kita mau naik, berarti kita gunakan yang angka positif untuk yang Y-nya. Tapi kalau kita mau turun, kita gunakan angka negatif untuk Y-nya. Begitu pula yang X. Jadi kalau X itu kiri kanan, Y itu naik dan turun. Kalau X yang kirinya kita gunakan angka negatif, kalau kanannya kita gunakan angka positif. Nah, ini dipegang ya, karena ini nanti akan menjadi dasar bagi apapun yang akan kita buat dalam Scratch. Bisa jadi animasi, game, dan sebagainya. Nah, ini beberapa review yang perlu kita lakukan atau kita mau coba tanyakan nih ke adik-adik semuanya. Jadi cara mengubah posisi sprite, masih ingat nggak? Udah 2 minggu ya berarti ya kemarin ya, dari liburan ya. Cara mengubah posisi sprite pakai code apa yo? Ada yang ingat? Amel, Azam, Za? Za kemarin nggak? Za masuk ya, oke. Azam yang nggak masuk ya. Delvin, Faris, Rizky, dan Kenzi. Gimana? Ada yang masih ingat? Tunggu dulu. Kalau yang nggak masuk sih ada sama Y. Pakai GoTo. Pakai GoTo, boleh. Sekarang yang lainnya ada 3. Ada 3 kita bisa merubah posisi si sprite-nya. Selain GoTo, ada lagi yang lain bisa bantu? Delvin? Boleh lihat scratch-nya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau lihat scratch-nya juga nggak apa-apa. Jadi Mister mau tahu dulu kemarin itu kira-kira teman-teman atau adik-adik nangkep nggak apa yang dimaksud dengan perpindahan sprite atau koordinat? Pakai GoTo, oke, nice. Apalagi? Ada 2 lagi nih. Kalau dia ingin bergerak selangkah demi langkah, dia pakai apa ya? Ada yang ingat? Move. Apa ya? Oke. Sip, move juga boleh. Move berapa step gitu ya. Oke, nice. Ada lagi yang dia itu lebih spesifik ke arah X atau Y-nya. Apalagi? Udah Mister kasih hint nih. Ke arahnya itu lebih spesifik X atau Y. Dia nyebutnya gitu di code-nya. Kalau move kan dia tergantung dari direction kita ya. Kalau direction-nya kita itu ke kanan, ketika kita suruh move dia akan pergi ke kanan. Tapi kalau kita mau ke atas, jadi direction-nya harus diarahkan ke atas atau 0 derajat ya. Kalau kita pakai sumbu derajat, baru dia ke atas. Nah, sekarang yang spesifik X dan Y-nya. Jadi kita nggak perlu setting direction. Ayo. Masih ingat?
Oke, Mister ingatkan kembali ya. Itu kita bisa gunakan set atau set X atau change X. Nah, jadi dia tuh spesifik. Set X itu dia akan langsung melompat ke X yang kita tuju. Tapi kalau change X, dia akan bergerak sama seperti move, tapi dia lebih spesifik. Kalau dibilang change X by 10, berarti dia akan bergeraknya di sumbu X saja. Tidak akan bergerak di sumbu Y. Meskipun directionnya dirubah. Nah, jadi kita bisa lebih memodifikasi bagaimana pergerakan sprite kita. Jadi ingat ya, 2 lagi ya berarti ya. Tadi agak ada yang lupa berarti ya. Ada change atau set X. Ada set X atau change X atau satu lagi set Y atau change Y. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk spesifik kita akan membuat pergerakannya ke X atau ke Y. Nah, ini tadi yang Mister sampaikan, ada ubah X sebesar. Nah, ini change X. Dia akan bergerak sama seperti move to tapi lebih spesifik. Apakah ke X-nya atau ke Y-nya. Kemudian, nah ini yang Y-nya. Ada yang kedua, yang Y-nya. Minus dan positifnya seperti Mister sampaikan di awal, dia akan mempengaruhi dari pergerakannya. Kalau dia ke kiri, berarti minusnya itu dipakai untuk di sumbu X. Kalau dia mau ke bawah, minusnya itu dipakai untuk sumbu Y. Jadi hati-hati pada saat kita menentukan angkanya, minus atau positif. Nah, ini yang positif. Ada positif, ada negatif. Jadi perpindahannya akan mempengaruhi karena nilai negatif dan positif itu secara sumbu koordinat, ingat-ingat ya, sebelah kiri adalah negatif kalau kita ngomong XY. Kalau kita ngomong Y, sebelah bagian bawah itu adalah yang negatif, yang atasnya adalah positif. Nah, di sini nanti kita akan coba ngebuat prosedur atau perintah atau fungsi yang kita custom sendiri. Jadi kita akan bisa menggunakan itu untuk memodifikasi atau memanipulasi pergerakan sprite kita atau bagaimana tingkah laku sprite kita. Oke, sekarang untuk lebih memperjelas bagaimana penggunaan prosedurnya, kita langsung coba masuk ke dalam course-nya ya. Course-nya masuk ke sini. Oke, ke sini ya. Yang di game modul 3, lesson 3. Kita ambil yang 7 dulu, nanti mengerjakan sampai nomor 9 ya. Semoga nanti waktunya pas, 7, 8, 9 kita akan coba kerjakan. Nah, pertama kita masuk ke yang nomor 7 dulu. Sekarang Mister mau cek dulu. Sekarang masuk nomor 7 dulu, semuanya udah pada masuk belum? Keza sudah, Delvin oke, sudah, Faris coba share screen ininya ya. Oke, good. Rizky juga udah, Kenzi udah, Azam gimana Azam? Di sana? Aman? Oke, nah udah juga. Sekarang Mister akan masuk ke tracknya dulu. Mana tracknya? Track. Iya, oke. Nomor 7 dulu ya. Kita akan coba kerjakan dan kita akan coba ngebentuk prosedur di sini. Prosedur itu kalau di Scratch itu kita gunakan yang di bagian palette my block. Nah, ini Mister share screen dulu. Oke, sudah muncul semua ya. Coba Mister cek dulu. Yes, sudah muncul. Jadi prosedur itu kita akan gunakan di my block. Nah, di sini. Jadi pertama itu pasti akan kosong. Ini kan kosong nih. Ya kan? Masih kosong. Jadi kita kalau mau buat blok baru atau prosedur baru, kita klik aja di sini. Make a block. Nah, block name-nya ini kita bisa kasih nama apapun. Boleh pakai spasi, boleh pakai huruf besar dan sebagainya, boleh, nggak apa-apa. Boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Nah, misalnya ini ya, ini contoh saja, contoh blok, atau contoh prosedur. Nah, nanti kita oke. Untuk yang bagian bawahnya, kita tidak perlu setting untuk inputnya atau labelnya dan sebagainya. Secara default dia akan langsung setting di bagian labelnya. Jadi ini tidak perlu adik-adik klik ya. Karena nanti akan berpengaruh ke prosedurnya. Biarkan default saja. Habis itu klik OK. Nah, oke, kenapa? Delvin ada yang mau ditanyakan? Kalau pakai run without screen refresh, emang gimana? Yang apa? Pakai apa? Run without screen refresh. Oh, sebentar. Yang ini bukan. Bentar, Mister buka dulu. Yang ini ya, run without screen refresh. Nah, kalau pakai itu apa yang bakal terjadi, Mister? Nah, ini sebenarnya pada saat kita ini berpengaruh pada saat si gamenya merender suatu
gambar. Gimana render? Apakah ada yang paham dengan render? Belum kebayang ya. Jadi render itu ibaratnya kayak gini. Bayangkan adik-adik lagi ngegambar di buku gambar orang nih pertama. Posisinya ada di sebelah kiri. Bayangkan kita mau menggambar orang bergerak kayak film kartun. Film kartun tahu kan? Dia itu sebenarnya dari gambar yang digeser dikit, kebayang? Jadi awalnya sebelah kiri ada gambar orang, kemudian kita gambar lagi nih. Dengan lembar selanjutnya sebelah agak dia bergeser ke kanan ada gambar orang lagi. Jadi pengennya kita mau membuat seakan-akan orang ini bergerak dari kiri, pojok kiri buku gambar kita sampai ke pojok kanan buku gambar kita. Dengan menggunakan beberapa lembar buku gambar. Terbayang dari situ cerita Mister? Nah, yang disebut render itu adalah pada saat kita menggabungkan seluruh lembaran-lembaran kertas itu. Jadi pada saat dijalankan, bukan dijalankan ya, kalau gambaran itu, oh nih, di switch lembaran pertama, switch lembaran kedua, switch lembaran ketiga dengan cepat, maka dia akan terlihat seakan-akan gambar itu bergerak tuh dari kiri ke kanan, padahal enggak, dia ngeganti layer, dia ngeganti lembaran buku gambarnya. Pertama tadi yang buku gambar pertama, kemudian kertas kedua, kertas ketiga, sampai yang kertas kesekian, ke 100 misalnya, baru dia sampai ke ujung. Nah, refresh ini berhubungan dengan yang tadi Mister sampaikan. Saat pergantian gambarnya, dia akan terjadi secara instan. Jadi kalau sekarang mungkin tidak akan terlalu terlihat karena kita akan menggunakan program-program sederhana, Delvin. Tapi pada saat kita nanti sudah melakukannya lebih kompleks, nah screen refresh ini perlu dilakukan. Jarang sekali dalam dunia developer game itu kita menggunakan pergerakannya saat kita merender suatu sprite atau mengganti sprite satu ke pergerakan sprite yang lain dan seterusnya, itu tanpa menggunakan refresh karena nanti akan berpengaruh ke memorinya. Memorinya akan terlalu bekerja terlalu berat. Jadi efeknya nanti lebih ke arah memori. Kalau Delvin punya memori sekarang misalnya mepet nih 4 GB, nanti lama-lama laptopnya itu bisa dikatakan kedepannya akan terjadi kebocoran memori yang menyebabkan jadi ngehang. Nah, ngehang itu sebenarnya memorinya itu terlalu berlebihan yang dipakai. Ya, kebayang ya? Agak panjang ya ini refresh ini. Kenapa, David? Jadi kalau kayak mau menggambar itu ini bisa pakai pen block ya? Oh, itu menggambar yang ini ya, garis kayak gitu-gitu, pola-pola gitu ya. Bisa pakai extension ya, yang di sini ya. Ini, yang pen ini? Iya. Iya, bisa. Boleh juga menggunakan pen. Tapi yang tadi Mister sampaikan itu menggambar dalam artian menggambar ini ya, menggambar untuk melakukan suatu animasi ya, Delvin ya. Kalau yang pen itu memang dia menggambar, ya murni menggambar. Misalnya kita mau membuat lingkaran, kita bisa buat tuh pergerakan lingkaran, kemudian pergerakannya itu kita buat garis dengan menggunakan pen. Nah itu. Nah, yang dimaksud refresh tadi adalah pada saat kita membuat garis, itu kita akan mengulang dengan unlimited loop. Tidak ada jeda sama sekali. Kalau komputernya bagus, komputernya oke, dan nggak ada lagi pekerjaan lain, nggak ada multitasking, itu nggak apa-apa. Tapi tidak disarankan. Jadi kayak forever ya? Sama kayak apa? Kayak forever ya? Iya, benar. Tapi forevernya cepet banget, Delvin. Karena kita kan ngomongnya kan sistem ya, komputer. Nah, itu yang kita jaga. Makanya kita perlu refresh rate supaya komputer ada jeda sedikit buat istirahat. Kalau enggak cepet panas nanti komputernya. Jadi kayak forever tapi di speed 1000 kali ya. Nah, supaya nggak kecapean 1000-nya, pada saat saya dari perulangan pertama kedua itu dikasih jeda sedikit. Refresh rate itu biasanya dikenal dengan namanya frame per detik. Nah, frame-nya itu berapa kali sih baru kita istirahat. Nah, gitu. Aku pernah bikin animasi. Nah, aku tahu. Kebayang ya berarti ya yang Mister sampaikan tadi ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Bagi teman-teman yang lain, mungkin nanti akan sedikit-sedikit terbayang mengenai apa sih itu refresh rate dan frame per detik dan sebagainya. Nanti kita akan coba pelajari. Oh iya. Nanti kita akan coba pelajari pelan-pelan ya kan, supaya nanti
enak penangkapannya dan nggak bingung. Oke, sekarang Mister akan coba lanjutin dulu ya. Dari Delvin udah oke ya? Aman? Iya. Oke. Sip, sama-sama Delvin. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam soal yang pertama dulu. Oke. Ini Mister hapus ya untuk yang pembuatan prosedur. Jadi tadi pada saat kita ngebuat prosedur, kembali ke prosedur tadi, saat kita udah berhasil membuat prosedur, dia akan otomatis muncul di sini. Nah, ini tadi kan contoh prosedurnya. Nah, nanti kita akan bisa pakai prosedur ini dengan menarik blok ini. Kita pasangkan ke mana? Misalnya ke event ini misalnya. Nah, itu cara memakainya. Nah, tapi nanti bagaimana gambaran realnya pada saat kita menyelesaikan soal-soal. Nah, sekarang kita akan coba mulai dari awal lagi. Ini Mister akan hapus. Cara hapusnya klik kanan di sebelah sini. Klik edit. Klik kanan sini. Pilih delete block. Nah, udah hilang. Sekarang kita akan coba aplikasikan di bot Mars melompat ini ya. Sekarang kita coba dulu, kita suruh ngapain? Tekan tombol spasi. Oke, 2 kali lompat ya. 1, 2. Oke, good. Nah, sekarang perintahnya. Buat sebuah perintah. Perintah ini maksudnya prosedur. Prosedur lompat. Jadi kita menggunakan yang ini tadi, my block. Klik my blocknya, kemudian pilih make a block. Kalau dicontoh dia tulisannya melompat. Oke, kita ikutin contoh di sini ya. Biar kebayang semuanya sesuai dengan apa yang dicontohkan di dalam soal. Bagaimana cara dia menyimpan prosedurnya? Jadi ini kode-kode yang ada di sini kita simpan ke dalam prosedur melompat. Maksudnya seperti apa? Jadi kita pasangkan saja di sini. Yang pertama ulangi 10 kalinya. Nah, kita pasangkan di bawahnya ini. Kemudian ubah Y yang sebesar 10 dan minus 10 itu kita pasangkan juga di dalam repeatnya. Ubah Y, change Y. Yang pertama ini. Kemudian yang ubah Y sebesar minus 10. Berarti dia kan melompatnya tadi, lihat ya di sini. Ketika di tombol spasi ditekan, lompat, turun, lompat, turun. Oke, bayang ya. Lompat turun. Oke. Nah, ini pelompatnya ini berarti dia 10 naik, 10 turun. Jadi pada saat penyusunannya ini yang naik dan ini yang turun. Mana yang turun? Change Y. Nah, minus 10. Ini prosedurnya. Kalau di run, apakah sudah bisa melompat? Belum bisa. Kenapa? Prosedur perlu dipanggil. Nah, itulah tadi kenapa tadi Mister menyampaikan cara memanggil prosedurnya gimana. Ini, melompat ini harus kita tempelkan kemana. Nah, kalau dari soal, ini kita diminta melompat 2 kali itu dengan menekan tombol spasi. Berarti kita harus buka untuk event tombol spasi yang ditekan. Yang mana? Ini ya. When space key press. Kita geser dulu. Oke, nah sekarang kita taruh di sini. Nah, ini tombol spasi ini akan memanggil prosedur melompat. Yang isinya apa, Mister? Ini. Repeat 10 kali naik, repeat 10 kali turun. Nah, gitu ya. Bayang ya. Jadi, ini sebenarnya sama dengan kayak gini nih. Kalau nggak pakai prosedur, itu sebenarnya kayak gini. Cuman, kita mau berlatih untuk membuat prosedur. Jadi, ini mau kita simpan. Jadi, kalau kita mau butuh prosedur yang sama kayak gini, kita cukup panggil melompat. Udah. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Dengan posisi prosedur seperti ini dan main code kita seperti ini, apa yang terjadi di robot? Tuh, sekali lompatnya tapi mintanya 2 kali. Berarti kita cek lagi di bagian bawahnya. Ini tadi kan ketentuan yang pertama ya. Yang kedua adalah lompat 2 kali ketika tombol spasi ditekan pada saat memanggil perintah melompat. Nah, kita bisa tambahkan apa yuk? Untuk bisa melompat 2 kali, tambahkan kode apa? Coba Mister cek. Repeat. Yes, repeatnya yang mana? Repeat kan ada banyak. Repeat yang mana nih? 10. Yang repeat 10 diubah jadi 2 kali. Yes, bener banget. Ditaruhnya di sini ya, di space ya. Diganti 2 kali. Oke.
Nah, sekarang kita coba cek dulu, bener nggak tampilannya kayak gitu nanti. Nah, udah sama ya dengan contoh yang di sini. Nah, yang di sini juga 2 kali. Nah, oke, secara tampilan sama nih. Sekarang kita coba cek, bener nggak kalau secara yang diminta. Kadang nggak bener. Wih, ternyata bener loh. Good, nice. Nah, berarti adik-adik semuanya udah paham ya. Tadi yang nyaut udah banyak tuh. Delvin nyaut, tadi suara Delvin. Terus Faris tadi ya, kalau nggak salah ya. Nah, kebayang nggak nih, kenapa kok bisa kayak gitu bentuk code-nya? Sekarang Mister coba cek ya, atu-atu ya. Kita tidak menggunakan event apapun, hanya menggunakan event space, ditekan ya. Jadi sesuai dengan contoh soalnya. Oke, Amel. Oke, good. Azam. Oke. Bentar. Ini Mister nggak salah lihat ya? Oke, udah ada yang nyoba nomor 2 nih. Yang lainnya kayaknya udah aman semua ya. Oke, Za udah oke. Wih, mantap. Udah nomor 2 semua. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2 ya kalau gitu ya. Sepertinya nomor 1 udah oke. Sebentar. Kenzi. Aku belum. Faris ya? Belum ya? Ini lagi itu dulu. Nah, udah oke tuh. Kayaknya. Nah, Mister tadi lihat Kenzi nih. Kenzi gimana Kenzi? Coba bentar. Kenzi repeatnya kebanyakan. Nggak berhenti lompatnya si robotnya. Oke, coba lagi. Oke, di stop dulu Kenzi. Di tombol merahnya itu dipencet. Iya. Kemudian di tombol hijaunya lagi. Mister udah ke nomor 2. Sudah ya? Oke, bentar. Mister mau cek dari atas lagi ya. Oke, kayaknya udah aman semua ya. Yang tadi Kenzi udah diganti ke nomor 2. Diganti ke 2 kali lompat aja. 2 kali lompat. Yap, benar. Sekarang coba dicek. Tombol ceknya diklik. Apakah berhasil? Yes. Good. Jangan lupa di save ya. Jangan lupa di save. Kalau nggak di save nanti akan hilang. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Oke, sekarang nomor 2. Kita akan lanjutkan. Sekarang udah ini minta. Udah ada yang selesai nomor 2. Belum. Wis, Faris sudah selesai ya? Belum. Oh, belum. Tadi suara siapa? Oke, sekarang kita coba bahas yang nomor 2. Nomor 2 bentuknya kayak apa? Suruh ngapain? Tekan tombol spasi dan lihatlah. Alah, dia lompat saltonya 2 kali. Dia pakai muter. Kalau tadi nggak pakai muter, sekarang dia pakai muter. Nah, gimana caranya? Kita coba, ini pakai tekan tombol spasi ya. Berarti nanti akan yang men-trigger salto itu adalah spasinya. Oke? Prosedur pembuatan salto. Nah, ini dia. Jadi ini kita ikutin aja eventnya yang akan dilakukan. Di repeat 20 kali. Ditaruh atau disusun di bagian bawahnya prosedur melakukan salto ya. Repeat 20 kali. Kemudian ubah Y sebesar 5. Ubah Y. Mana Y? Ini dia. Sebesar 5. Oke. Kemudian putar 18 derajat searah dengan jarum jam. Searah jarum jam, berarti ke kanan ya. Kemudian menggunakan metode yang sama, perulangan yang sama, tapi dia Y-nya sebesar -5. Untuk turunnya maksudnya ya. Jadi kan kalau tadi kita lihat kan dia melompat, kemudian ada turun kan, sama kayak prosedur yang pertama tadi, nomor 1. Lompat, ada yang turun, ada naik, ada turun. Berarti kita duplicate aja. Duplicate, taruh bawahnya, gini ya. Ups, nah sini tinggal kita turunin yang satunya. Jadi dia lompat sambil salto. Saltonya itu di bagian ini, turn 18 derajat. Ini juga turn 18 derajat. Itu adalah saltonya. Nah, sekarang kita coba cek dengan menggunakan tombol spasi yang ditekan. Event, mana tombol spasinya? Ini dia. Kemudian kita panggil yang prosedur saltonya.
Bisa diambil dari yang ini ya, melakukan salto nih ya judulnya ya. Kan ada dua nih. Ada penampakan robot, ada melakukan salto. Berarti yang kita panggil adalah yang bagian melakukan saltonya. Nih. Jadi ada dua juga kan di sini. Nah, jangan salah ya. Jadi melakukan salto yang kita panggil. Nah, sekarang kita coba cek. Wih, kenapa ada di atas ini? Turun. Nah, oke, kita turunin dulu. Oke, sekarang kita pencet salto. Mister pencet spasi ya. 1, 2, 3. Oke. Cuman dia 1 kali. Nah, sama kan? Prosedurnya gimana kalau pingin 2 kali? Silahkan coba diselesaikan 2 kali. Mister nggak lanjutin. Mau lihat Mister ya? Harusnya udah oke nih. Oke. Aku udah pakai repeat tetap salah. Yang mana coba Rizky? Mister cek dulu. Nomor berapa? Nomor 2. Oke. Repeat 2 kali. Coba dicek salahnya di mana? Mister mau lihat. Bukan. Maksudnya nah ini dia. Salto 2 kali ketika menekan tombol spasi. Melakukan salto repeat 2 kali. Salah. Oke, sekarang Mister coba cek punya Mister ya. Ini tadi Mister masih sekali kan ya? Kalau di sininya coba kita lihat. 1, 2. Oke, sekarang kalau punya kita lihat. 1. Nah, berarti tinggal tambah repeat. Kalau tadi menurut Rizky tadi udah ditambah repeat tetap salah nih. Kita coba cek ya. Semoga aja nggak ada bug ya. Kita coba ini. Ulangi lagi. Tuh, 2. Oke. Dia rotasinya sama kan? 1, 2. Yes, betul. Sekarang Mister coba cek. Wah, iya betul. Ada apa ini? Saat menekan tombol spasi, membuat bot Mars melakukan salto 2 kalinya. Oke, semuanya ada yang sudah selesai sampai nomor 2. Nomor 2-nya. Dan di repeat 2 kali ternyata masih salah. Ada yang sudah berhasil atau ada yang belum berhasil? Coba Mister cek. Tadi Saya belum salah tadi. Oke, salah tadi ya. Nah, sekarang Mister mau mengingatkan nih ke adik-adik semuanya. Sebelumnya Mister juga udah nyampein. Konsepnya tetap ya, ketika kita memodifikasi suatu program untuk mencoba memastikan bahwa ini sesuai dengan auto koreksinya si sistem, jangan ngerubah algoritma. Oke? Kuncinya di situ. Nah, sekarang gimana caranya salto itu tetap 2 kali tapi algoritmanya nggak berubah? Selain pakai repeat 2 kali ada nggak caranya? Melakukan salto terus melakukan salto lagi. Bener, coba ya kita coba yang seperti itu. Mister juga nggak tahu nih. Ini kita kan namanya nyoba-nyoba ya, karena kode itu banyak hasilnya. Hasil kodenya tuh banyak, tapi algoritma nggak mungkin beda. Nah, sekarang kita coba duplicate. Apakah berhasil nggak? Kenapa? Ya. Berhasil nggak? Berhasil. Nah, kocak kan? Jadi intinya jangan panik ketika itu tidak jadi. Ya. Kita thinking outside of the box. Yes, benar. Jadi kita ini dilatih juga mencoba berpikir out of the box ya, adik-adik ya. Jadi kalau satu jalan nggak sesuai, gimana sih jalan lain? Tapi ingat kuncinya jangan ngerubah tujuan. Jangan ngerubah tujuan ya, jangan ngerubah tujuan. Ini sama kejadian kan kemarin-kemarin juga sempat kayak gini kita kan. Ternyata apa? Cuman salah tempat. Weight-nya di atas, satunya di bawah. Nah, tapi tujuannya nggak berbeda, sama tetap tampilannya pun sama. Jadi kayak gitu. Untuk yang teman-teman lain yang nanti ternyata kok ketemu kayak gini gitu ya, bukan menjadi bug atau bukan menjadi masalah, tapi sebenarnya bagaimana melatih kita berpikir out of the box seperti yang disampaikan Delvin tadi. Oke ya, semuanya dapat ya. Jadi meloncat salto 2 kali bisa gunakan repeat sama bisa menyusun 2 kali. Itu. Oke. Sekarang Mister melihat dulu yang lainnya gimana. Aman ya? Oke, sekarang kayaknya udah masuk nomor 3 semua nih. Udah ketemu ya clue-nya ya. Oke, sekarang Mister masuk ke yang nomor 3 ya. Oke. Jadi ingat konsep di awal kita yang belajar algoritma linier. Nah, itu dipegang itu.
Asal algoritmanya sama, kita bebas memodifikasi blok code kita. Nah, itu intinya. Nah, sekarang ini yang nomor 3. Kodenya cuman satu sprite, kodenya seperti itu. Sekarang apa nih yang ditunjukkan? Untuk mengontrol board mouse gunakan spasi serta angka 1 dan 2. Ada 3. Spasi ngapain? Spasi maju, balik, ya kan? Angka 1. Angka 1 maju doang. Angka 2 mundur, oke? Angka 1 maju, angka 2 mundur. Kalau spasi maju, mundur, oke? Nah, sekarang di sini kalau kita lihat yang sudah disediakan, ini jangan dihapus ya, yang sudah ada ya. Biarkan apa adanya. Karena nanti kalau hilang satu aja bisa nggak lulus nih kita di autocorrectnya. Ada flip belakang, ada flip depan. Nah, ini kalau diklik bendera hijau ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain pun. Ini yang mulailah buat apa ya? Nah, sekarang kita coba cek ya dari awal dulu. Prosedur mulai. Berarti yang ini disuruh ngisi apa? Diisi koordinat awalnya. Ini yang tadi Mister tanya bagaimana cara setting koordinat. Pergi ke itu adalah go to XY ya. Mengarah ke arah ini adalah set direction. Oke ya. Nah, sekarang kita ikutin. Yang mulailah ini kita sebagai inisiasi awal. Berarti pergi ke 150, kita pasangkan aja semuanya sesuai dengan contoh yang ada di dalam program. Ini ingat tujuannya untuk inisiasi awal ya, supaya nanti ketika misalnya si karakternya itu pergi kemana-mana, dia kalau diklik mulai atau diaktifkan prosedur mulai, dia akan kembali ke posisi awal. Set size-nya 100, kemudian di bawahnya apa? Mengarah ke arah 90-nya. Wis, apa yang salah pencet? Mengarah ke arah 90 direction. Nah, ini dia. Oke, tadi ada yang tanya ya, Delvin gimana? Emang Mister itu emang yang flip depan itu lakuinnya yang kebalikan dari flip belakang ya? Yes, benar. Kalau dia flip depan itu maksudnya Jadi salto misalnya ya. turn 18 degreenya tidak salah jarum jam, change X by minus 10, change Y by minus 3. Yang berganti jadi sama, apanya cuman kira-kira dibalik ya? kalau dia berlawanan? Kalau jadi dibalik. Dibalik kan? Sebelumnya dibalik. Lihat nih, kalau dia maju, dia saltonya searah. Kalau dia mundur, saltonya berlawanan arah kan? Tapi pergerakannya itu sama. Change X-nya dia itu berarti berlawanan juga ya. Awalnya dari putarannya dulu, kemudian change X-nya ketika dia kebalik ke belakang, berarti dia minus kan? Kebayang? Oke, kita coba ini ya. Kita coba praktekkan aja ya. Tadi untuk yang mulainya udah di sini. Kemudian prosedur jungkir belakangnya. Nah, jungkir belakangnya ini dengan cara yang sama dengan prosedur jungkir depan. Ini Mister copy aja. Copy, duplicate, dapat nih. Nah, sekarang kita edit. Kalau tadi flip depan itu dia maju, yang pertama diperhatikan kalau kita lihat di contohnya, yang pertama itu bukan majunya, tapi rollingnya atau saltonya. Saltonya 1. Nah, searah. Kalau dia mundur, dia berlawanan arah. Berarti yang pertama diganti ini. Turn searahnya jadi berlawanan arah. Kita ganti yang berlawanan arah. Kemudian kita isi 18 derajat. Ini kita hapus. Hap. Yang pertama. Kemudian tadi kita lihat si robot bergerak ke kanan. Koordinat. Nah, sekarang bayangan kita di koordinat. Bergerak ke kanan berarti nilainya positif. X-nya. Oke? Kemudian dia bergerak ke kiri. Kalau dia mau mundur, berarti kita kalau ke kiri nilainya harus ada bisa bantu? Lawan dari positif apa? Negatif. Yes, minus atau negatif. Jadi kita pasangkan di sini minus 10 untuk mundurnya. Nah, cara yang sama berarti di bagian bawah ini juga kita buat minus 10. Minus 10. Kemudian yang ini tadi jangan lupa diganti
Jadi berlawanan arah. Yang ini ya, berlawanan arah. Set, 18 derajat. Kita enter. Nah, sekarang tinggal kita mengaktifkan tombol spasi. Dibuat apa? Tombol spasi tadi dia maju mundur. Nah, sekarang berarti tombol spasinya nih kita pasang di mana ya? Geser ke bawah sini. Oke. Tombol spasinya di event. Ini dia. Kita pasang di sini. Dia maju dulu. Berarti my blocknya kita panggil yang di flip depan dulu. Kemudian mundur. Jangan kebalik ya. Kalau kebalik nanti sistemnya juga nggak bisa bener nih. Oke Faris, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini kok gambar Mister kayak aneh gitu sih? Wih, kenapa kayak gitu tuh? Sebentar. Nge-glitch ya? Iya nggak glitch. Oke, kalau kayak gini bentar, Mister mau switch dulu. Switch dulu tadi yang Faris. Oke, udah balik. Sekarang Mister switch lagi ke yang course-nya. Set. Apakah masih nge-glitch? Udah enggak. Udah enggak ya? Oke. Udah enggak untuk yang semuanya, yang lainnya udah aman ya? Gambarnya udah baik lagi? Tadi kok. Tidak. Udah Aman. Ya? Aman. Oke, nice. Sekarang yang spasi dulu ya, flip depan, flip belakang. Kemudian tombol 1. Nah, ini Mister copy aja deh. Duplicate, nanti tinggal Mister ganti aja. Spasinya diganti angka 1. Angka 1. Kalau 1 tadi mintanya kalau menekan angka 1 jungkir balik ke depan, berarti flip belakangnya Mister hapus. Kalau yang ini Mister duplicate lagi. Kita ganti 2. Berarti dia yang belakang, flip depannya kita hapus. Oke. Nah, ini tadi untuk aktifinnya ya. Terus satu lagi untuk yang bagian mulai ini kan. Mulai ini kan pada saat inisiasi awal ya. Berarti kita butuh bendera hijau. Untuk pada saat dia ditekan, dia akan mengaktifkan prosedur mulai. Jadi kalau ini ditekan, dia akan balik ke posisi awal. Tuh, itu gunanya ya mulai ya. Jadi bukan kalau posisinya kayak gini ya nggak ada perbedaan. Tapi ketika dia digeser misalnya, dia akan reset ke posisi awal. Itu gunanya mulai atau inisiasi awal. Nah, sekarang kita coba ya spasi. Oke. 1, hop, 2, hop. Oke. Gambarnya sih sama ya, geraknya sama. Tapi apakah kode yang kita susun sudah sesuai dengan yang diminta? Secara algoritma udah oke ya. Sekarang kita coba cek. Prosedur mulainya oke. Wih. Kenapa tuh? Gimana? Aman semuanya? Sampai nomor 3 ada yang bingung nggak? Jadi ini dasarnya ya. Dasarnya ketika kita akan coba. Yes, ada yang mau tanya. Silakan. Siapa? Faris ya? Suara siapa tadi? Apa ada? Punya saya Tiak Banani. Oh, yang Kenzi ya. Oke, kita cek dulu. Kenzi, mana Kenzi? Punya Kenzi? Oke, nomor 3 yang punya Kenzi. Yang flip belakang Kenzi itu tidak kita ganti yang searah jarum jam 18 degree itu diganti berlawanan dengan jarum jam. Itu kan masih searah jarum jam. Nah, kita ganti yang berlawanan arah jarum jam. Jadi Kenzi perlu ambil blok di bagian motion. Kenzi pergi ke motion. Ke motionnya dulu, palette motion di atas. Yes. Nah, itu ada 2 kan? Turn ke kanan sama turn ke kiri. Nah, sekarang Kenzi ganti yang bagian turn ke kiri. Kalau ini tadi kan turn ke kanan semua nih punya Kenzi. Jadinya turnnya dibuat ke kiri. Kalau Kenzi lihat punya Mister, itu dia berubah dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri, deng. Nah, ya yang kiri. Yes. Good, diganti 18. Mister yang bintang 1 itu robotnya larinya tangannya cepet tapi jalannya lambat. Oh ya, bentar. Mister coba cek dulu. Oke, nanti untuk yang Kenzi nanti bawahnya dibalikin lagi ya, change X sama Y-nya.
Oke, good. Nah, sekarang coba Maaf diaktifkan. Mister, tadi aku berisik soalnya aku lagi seneng banget. Oke, ya nggak apa-apa. Tadi Tadi ada yang mau ditanyakan tadi ya? Siapa yang tanya tadi ya? Faris ya? Siapa Faris apa Rizky ya? Udah aku tadi. Oh, sudah ya? Paris Oh, itu tadi. Faris ya? Udah aman ya Faris ya? Yang bintang satunya tadi gimana? Coba Mixer lihat yang bintang satunya Faris. Yang tadi katanya Ini bergeraknya. ini contohnya ini kan kalau mencet satu tuh. Ya, kalau pencet Kalau 2 kan klik pada satu. dua dua salto Oke, ya. Nah, ya apa tuh? Ada yang mau tanya, Delvin atau saya. Rizky? Ya, Rizky. Gimana Rizky? Itu kan aku udah buat kodenya. Habis itu kalau ke depan kan nama bloknya berjalan. Kalau ke atas apa? Kalau ke atas Kan boleh ada pakai salto, boleh pakai flip, boleh lompat, boleh, nggak apa-apa. Nama bloknya boleh bebas. Salto boleh, lompat boleh. Nah, yang sampai blok 3 dulu, sorry kok blok 3. Level 3 ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Coba Mister cek dulu ya. Amel gimana Amel? Nomor 3 aman? Sampai nomor 3? Ya, ada yang susah. Oke, nomor 3-nya belum ya? Mana coba Mister cek. Oke, dari prosedurnya dulu Mister mau cek di bagian flip belakang. Wih, flip belakangnya kenapa masih kosong? Flip belakang. Lupa mau. Oh, flip belakangnya ada 2. Hapus salah satu dulu, Amel. Coba Amel pergi ke my block. Nah, yang itu dulu dihapus. Yang flip belakang yang masih kosong tuh dihapus dulu. Yes. Nah, terus itu ada juga yang dia pakai flip depan. Oke, flip depan yang satunya itu kan ada yang dari itu kan yang punya sistem yang sudah ada. Amel hapus yang punyanya yang nih, yang satunya lagi, yang define flip depan yang bagian bawah. Yang bukan bagian atasnya, yang bagian bawahnya. Nah, flip depan ini dihapus saja Amel. Karena double nanti. Yes, itu hapus saja. Oke, good. Sekarang flip belakangnya coba dikeatasin, disampingin sama yang punyanya flip depan biar Mister kelihatan. Oke, nice. Yap. Nah, yang punyanya flip belakang itu, tadi kata kuncinya adalah untuk membuat flip belakang, kita sebenarnya bisa gunakan yang komen yang ada di flip depan. Cuman perlu kita balik. Yang awalnya yang flip depan itu bergerak searah dengan jarum jam untuk saltonya, yang flip belakang dengan berlawanan arah jarum jam, berarti ke kiri putarannya. Nah, punya Amel putarannya masih ke kanan semua. Ya kan? Nah, coba dibenerin dulu. Oke, good. Jadi kita gunakan kata kunci yang udah diberi di soalnya. Yes. Nanti derajatnya disesuaikan juga ya. Oke. 18. Yang pertama adalah saltonya. Yang kedua adalah pergerakannya. Kalau flip depan dia kan bergeraknya ke kanan ya Amel ya. Kalau dia flip belakang bergeraknya ke kiri. Jadi apa yang berubah harusnya? X atau Y-nya? X-nya? Ya, X-nya betul. Nah, cuman yang di Amel ini yang kurang tepat karena X dan Y-nya kebalik Amel. Coba Amel lihat di flip depan. Itu yang turn 18 degree yang ke arah kanan dihapus dulu aja Amel biar nggak menutupi komennya. Nah, yes. Coba lihat di bagian flip depan yang berubah change X-nya itu adalah nilainya awalnya 10. Kalau Amel kebalik Y-nya jadi 10. Nah, itu coba dibenerin dulu. Harusnya tetap angkanya sama, value-nya sama, X-nya 10, Y-nya 3. Tapi nanti karena kita mundur, maka X-nya nanti yang akan berubah jadi minus. Jadi itu X-nya minus 10. Oke, nice. Yep. Yang Y-nya. Ya, nah sekarang disesuaikan kalau flip ke belakang X-nya adalah
negatif, ya kan? Kalau dia positif, Iya. dia akan lompatnya ke depan. Nah, itu coba dibetulin dulu sama Amel. Kemudian nanti Mister mau cek dulu. Oh, mulainya juga udah oke tuh, udah bener. Tinggal Amel aktifkan saja pada saat bendera hijau diklik, panggil prosedur mulai. Jadi ada satu event lagi, bendera hijau diklik, kemudian panggil prosedur mulai. Oke, sekarang coba disesuaikan lagi ya Amel ya. Nanti Mister akan coba cek lagi. Delvin tadi udah oke, Rizky udah oke. Azam gimana Azam? Sampai nomor 3 aman? Wih udah bintang. Oke, nice. Nanti yang bintang bisa diteruskan. Yang sudah sampai nomor 3 bisa mencoba untuk yang bintangnya dulu. Sembari nunggu temannya yang belum selesai. Untuk yang Faris gimana? Yap. Apa tuh? Ini yang bintang gimana? Aku udah daftar. Nih, itu pas aku pencet 2 malah jadi kayak gini. Sambil maju. Kenapa jadi bercampur ini Rizky? Oke, sekarang kita coba cek dulu ya. Nah, Mister mau coba baca dulu soalnya ya. Bentar. Yang fancy, oke, udah sampai bintang 1. Oke, sekarang kita akan coba bahas yang bintang 1 ya. 1 bintang dulu yang kita akan bahas. Nanti yang bintang 2 coba dilanjutkan sendiri dengan berdasarkan apa yang udah kita kerjakan di nomor 1 sampai ke bintang 1. Jadi setelah bintang 1 kita akan masuk ke yang nomor 8. Bintang 1 mana? Mister udah masuk ke sharingnya bintang 1 belum? Oh ya udah. Guys, ada yang bertanya ya. Sebentar, ada yang tanya. Bebas. Untuk penentuan nama blok bebas ya. Penentuan nama blok bebas, boleh apapun. Tapi kalau disebutkan di sini, misalnya disebutkan, oh ini mulai, jalan, salto. Mister sarankan ikuti yang ada di sini ya. Mulai. Ada 3 prosedur berarti ya. Mulai, jalan, sama salto. Tapi kalau nggak disebutkan bisa bebas. Ikutin yang ada di sini. Tapi ini juga task will be checked by teacher juga nggak ada masalah sih. Nanti akan Mister yang ngecek ini. Pokoknya pergerakannya mirip seperti yang ini ya, yang dicontohkan. Nah, sekarang kita klik angka 1 dulu. Angka 1 bergerak doang. Oke. Kita selesaikan dulu angka 1, kemudian angka 2-nya. Nah, lihat ya, lihat di sini. Uniknya dilihat. Ketika angka 1 bergerak, ini dia akan langsung ngereset ke tempat awal loh. Coba lihat. Tempat awalnya di pojok kiri. Tuh. Dia pindah langsung set ke bagian pojok kiri, dia baru lompat. Jadi nggak kecampur ya. Tadi Rizky masih kecampur. Itu mungkin kalau Mister melihat secara sepintas, mungkin Rizky belum set ke bagian awalnya, posisi koordinat awalnya. Makanya direkam dulu koordinat awalnya. Jadi pada saat itu kita harus kembali ke bagian awal, baru dia lompat. Bentar. Amel tadi gimana coba lihat? Gimana yang Amel? Apakah sudah kelar? Prosedur jungkir baliknya. Oke, jungkir balik itu flip yang ke belakang. Coba flip depannya ini dihapus dulu biar nggak kecampur. Oke, coba yang mana punyanya Amel mana? Iya, sebentar. Oke. Ada nomor 1, nomor 2-nya udah oke, flip belakang. Nomor 1-nya mana? Nomor 1-nya flip depan. Oke. Kemudian flip belakang. Sekarang yang bendera hijau ditekannya mana? Bendera hijau ditekan. Oke, good. Sekarang coba di running. Mister mau lihat kalau hasilnya seperti apa ya. Pakai yang bendera hijau. Sebentar. Change X by Y-nya yang flip belakangnya. Change X by 10-nya itu betul nggak menurut Amel? Kalau kita mau mundur angkanya negatif atau positif? Negatif. Jadi change X-nya itu yang bikin dia nggak bisa mundur Amel. Yang bukan Y tapi yang X-nya. Nah, Y-nya biarkan tetap 3 dan -3 karena dia nanti akan turun saltonya. Tapi kita perlu mengedit yang namanya comment change X by. Kalau itu masih angka positif tuh 10 punyanya Amel. Coba diganti menjadi minus tadi yang disampaikan Amel tadi. Minus 10. Karena dia mau mundur kan. Kalau salto ke belakangnya ceritanya gitu.
Sekarang yang atasnya juga sama, change x by-nya diganti minus 10. Minus 10. Nah, sekarang coba di running lagi. Setelah itu coba dicek. Coba Mister mau lihat. Nah, itu ya. Jadi kurangnya di bagian ini, bagian penentuan koordinatnya. Nah, sekarang kita akan coba masuk yang bintang satunya dulu ya. Oke. Oke, bintang 1. Tadi yang pertama adalah prosedurnya. Kita definisikan di my block. Gunakan apa yang udah ditulis ya. Mulai. Ini buat jaga-jaga aja. Tapi sebenarnya bebas sih. Pada saat nanti teman-teman mau melakukan apapun, melakukan prosedur apapun pada saat di project gak ada ketentuan. Ini kita hanya menjaga-jaga kalau ada automatic check. Ini pun juga berlatih untuk mencoba sesuai dengan apa yang diarahkan oleh klien. Nah, jadi ceritanya tuh kayak gitu. Salto. Oke, ada 3 ya yang kita mau sesuaikan. Ada 3. Oke. Dari 3 ini apa yang mau diminta? Ketika menekan angka 1, bot mouse berjalan secara terus-menerus. Ini dia. Yang diminta kodenya kurang lebih seperti ini. Tapi boleh dimodifikasi, tapi algoritmanya tetap dipegang ya. Dia akan berjalan. Berjalan terus-menerus. Jadi ketika dia ditekan angka 1, kita siapkan dulu biar nggak ada yang ketinggalan space-nya ya. Ini kita ganti angka 1. Angka 1. Nah, ini ya. Angka 1 dia akan memanggil selamanya kontrolnya. Kemudian dia mau prosedurnya yang jalan. Oke. Kemudian kalau 2 dia salto terus menerus. Nomor 2 kita copy aja ini. Ini kelihatan ya. Oke, Mister gedein dulu. Sip. Nomor 2 dia akan di dalam perulangan tak terbatas dan tambahkan. Ini nah lihat ya. Ini algoritmanya beda nih ya. Bukan berjalan tapi harusnya apa? Yang diminta 2 itu diklik bot mouse salto secara terus menerus. Berarti bukan prosedur berjalan. Prosedur apa yang dipanggil harusnya? Di sini udah dijelaskan. Letakkan prosedur salto. Nah, jadi bukan prosedur ini ya. Jadi hati-hati dalam membaca soalnya. Jadi bukan jalan tapi salto. Nah, hati-hati ya. Ini tulisannya jalan nih. Tapi di sini dijelaskan sebenarnya prosedur salto di dalam perulangan tak terbatas dan tambahkan sebuah jeda pendek. Nah, masih nyambung kalau jedanya. Pakailah kita tunggu yang wait. Wait-nya setengah detik. 0,5. Nah, ini masih nyambung nih. Tapi saltonya ini hati-hati ya. Ini berjalan ini. Bagaimanapun ya bertujuan berhenti sebentar untuk mempersiapkan lompatan. Nah, sekarang hentikan script berikutnya. Script berikutnya sebelumnya. Jadi sebelum dia melakukan ya, ada yang menanyakan? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Amel, Delvin, Faris, aman? Oke, belum ya? Oke, start mute dulu ya biar nggak feedback ya. Tadi suaranya feedback soalnya. Oke, sekarang Mister lanjutin. Nah, di sini saat kita mau melaksanakan tombol 2 dan tombol 1 karena dia sama-sama forever, ingat harus diberhentikan. Ini pelajaran sebelumnya ya. Supaya kenapa? Nggak tabrakan. Tabrakan di sini berarti gini, satunya ngerjalanin lompat, satunya ngejalanin jalan. Akhirnya apa? Lompat sambil jalan. Ini kemungkinan yang kedua yang tadi Mister nemuin di Rizky. Nah, bisa jadi Rizky lupa belum berhentikan script. Jadi, pastikan scriptnya berhenti. Script berhenti itu ada di ini dia. Di bagian kontrol ya, kontrol di bagian bawah. Ada stop all. Ini bisa diganti. All-nya diganti other script in sprite. Jadi script lainnya disuruh berhenti. Ini ditaruh di paling atas sebelum forever. Wah, Mister copy aja. Nah, ini Mister buang. Taruh juga di belah atas. Jadi nanti harapannya apa? Saat dia diklik nomor 1, maka dia akan jalan.
saat dipencet nomor 2 jalannya berhenti, nggak forever lagi, kembali ke posisi awal baru salto. Nah gitu ya. Begitu pula salto, pas dia salto di tengah-tengah dipencet angka 1 dia berhenti sejenak, skripnya kembalikan ke posisi awal baru dia jalan. Nah gitu ya. Kebayang ya algoritmanya ya. Algoritmanya kurang lebih seperti itu. Jadi yang perlu kita definisikan ada 3, salto, mulai, dan jalan. Untuk yang mulainya berarti yang pertama adalah definisi tempatnya. Go to-nya direkam. Ini dia. Go to-nya direkam. 150 sama minus 66. Ini adalah definisi posisi awalnya. Kemudian kita lihat kostumnya apa dia. Robot B. Boleh kita simpan aja kostumnya. Nih. Jadi nanti posisinya ketika dia diklik mulai, dia posisinya sudah ada di robot B gini ya. Kostumnya dan koordinatnya minus 150. Directionnya apakah masih ada? Oke, ada bloknya. Ke arah 90, ke arah kanan. Jadi kalau ini digeser untuk membuktikan apakah dikembali ke posisi awal, kita panggil yang namanya bendera hijau. Bendera hijau taruh mana ya? Nah ini. Kemudian kita panggil mulai. Kita cek balik enggak? Tuh, balik. Yes, Faris. Gimana Faris? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kepencet. Oh, kepencet. Oke, kita lanjutin lagi ya. Jadi mulainya udah oke. Nah, sekarang mulai ini sebenarnya kita akan gunakan loh. Gunakan pada saat apa? Saat dia jalan, selesai jalan, itu suruh berhenti. Kemudian kita suruh dia untuk kembali ke posisi awal baru dia salto. Gitu ya? Ustaz, Yes. Ada yang mau ditanyakan? gambarnya lagi. Nge-glitch lagi? Iya, nggak lagi. Oke, kita coba switch dulu. Switch. Oke, kemudian Mister switch lagi. Switch. Oke, udah ya, udah balik lagi ya. Oke, nice. Sekarang Mister lanjutin lagi. Nah, sekarang kita buat jalannya dulu. Jalannya dia ke arah kanan ya, ke arah kanan. Boleh menggunakan move. Nah, ini nggak ada move nih. Berarti kita gunakan apa nih yang bisa bergerak? Ke kanan atau ke kiri? Dia bergeraknya gimana? Ke kanan doang? Change X by bukan. Change X by. Ya, betul. Ini kanan kiri ya bergeraknya ya. Oke, berarti change X by-nya kita gunakan di sini, tapi kita pakai repeat untuk mengulanginya beberapa kali. Lihat bentuknya. Repeatnya dia terbatas loh. Habis itu dia balik mundur lagi. Oke? Waduh dia. Dia kenapa ke kanan terus ya? Dia tiba-tiba cepat. Iya. Ntar kalau 5 dia kejauhan nggak? Kita coba ya. 5 kejauhan nggak? Oke, kita 5. Kita buat 10. Oke, kita buat 10. Repeat depan. Oke. Kurang lebih 10 ya. Boleh nanti kalau mau ditambahin juga boleh. Nah ini pasangannya mundur. Minus 10. Minus 10. Jadi posisi jalan boleh kayak gini. Ya kan? Atau boleh diperlambat lagi. Gak ada masalah. Bagi Mister gak ada masalah. Tapi yang jelas konsepnya harus benar. Boleh dimodifikasi pun juga boleh. Nah terus yang kedua yang perlu diperhatikan pergerakan tangannya nih. Tuh, dia gerak tuh tangannya. Boleh cepet banget kayak gitu, boleh menggunakan animasi yang sesuai dengan keinginan adik-adik. Misalnya contohnya, kalau Mister buatnya sederhana aja. Kostumnya berarti kita akan ganti sesuai dengan pergerakan 10-nya. Misalnya nih ya, kita buat sederhana, misalnya dibuat next kostum. Kostum ini kita turunin, kemudian bawahnya juga kita buat next kostum. Jadi setelah dia bergerak 10 kali, setiap dia bergerak 1, 2, 3 dia akan melakukan next kostum. Tuh bergeraknya ya gitu ya. Kalau kayak gini kan kecepatan nih, misalnya kecepatan Mister, boleh diperlambat Mister kayak Mister ini, atau boleh ini ditambah kalau misalnya mau lebih cepat lagi atau lebih jauh lagi, boleh, nggak ada masalah. Kemudian kita jalankan. Nah gitu, boleh diperlambat, dipercepat, nggak ada masalah. Yang penting Mister akan melihat algoritma adik-adik ya semuanya seperti apa. Nah untuk sementara jalan-jalannya kita buat kodenya seperti ini.
Sekarang kita buat saltonya. Nah, saltonya ini bisa kita pakai yang kode yang sebelum-sebelumnya. Yang sudah ada. Ini tadi kan misalnya, nah nomor 2 kayak gini, nomor 1, nomor 2 salto lagi, muter. Nah, muternya bebas, yang penting algoritmanya yang kepegang. Berarti dia lompat sambil muter. Konsepnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya, 10 lompat sambil muter. Muternya searah jarum jam. Muternya dulu kita Mister. setting. Mister. Yes, gimana? Gambarnya nggak jalan. Gak jalan. Sebentar. Mister coba cek. Sekarang Pak masih gak jalan? Sebentar, coba Mister running ya. Masih Mister. Coba Mister running. Jalan nggak ininya, sprite-nya? Pakai aja. Belum. Belum. Jalan. Jalan. Yang Aku belum jalan. jalan ya, yang lainnya ya. Sebentar, yang punya Faris coba cek koneksi. Tadi punya siapa yang belum jalan tadi? Faris ya? Enggak, aku Saya Mister. Azam ya? Oh, oke, Azam. Oh. Ntar, yang punya Mister belum, coba Mister aktifin ya. Mister buat ininya agak lama aja. 20. Sekarang Mister running. Saya tadi sebentar tadi saya jalan sebentar. Oke. Sekarang kalau Mister ini coba ya Mister drag komen baru ya, Mister drag komen baru. Tadi kan Misternya mau buat yang searah jarum jam ya. Apakah muncul nggak di punyanya Azam? Mister buat 15 derajat. Nah, itu udah masuk ya 15 derajatnya ya. Oke. Yang punya Azam Mister cek juga aman nih, nggak ada masalah. Untuk koneksinya harusnya sih ntar dia ini lagi. Oke, sekarang lompatannya tadi dia muter, kemudian dia bersambari, dia membuat apa tadi? Lompatan ya. Berarti X-nya, change Y-nya. Change Y-nya kita buat misalnya seperti ini. Nah, ini kalau kita coba cek. Wih. Dia kenapa nyangkut di atas? Karena belum turun kan? Nah, kita coba duplicate. Duplicate-kan dia ke bawah. Minus 10. Kita suruh balik dulu posisi awal, kemudian kita lompat. Nah, boleh. Ya, gimana? Tadi tiba-tiba kayak diam gitu tidaknya Mister, habis itu habis itu bener lagi. Oke. Sekarang udah aman? Udah ini? Mister, Kalau komen-komennya kelihatan nggak? Komen-komennya yang Mister buat? kelihatan. Kelihatan ya? Nah, oke. Nah, untuk tadi ada yang mau tanya, kenapa? Ada yang mau tanya? Silakan. Bintang 2-nya itu disamain ke bintang 1 apa gimana? Bintang 2 kenapa? Bentar, kita coba cek. Bintang 2-nya kenapa? Katanya Adalah manusia robot yang terbalik. Temukan bintang 2 errornya. perbaiki yang error. Oh, ini cuma perbaikin error nih harusnya nih. Errornya kenapa ini? Ini cuma perbaikin error kayaknya. Tapi nggak tahu perbaiki errornya seperti apa nih. Ini 2 dan 1, 2, 1. Kalau yang bintang 1 kan nomor 1-nya itu jalan, kalau yang di nomor 2 mas salto Ya. disamain ya bintang. Nah, ini bintang 1-nya ini berarti dia dia muter semua ini. Oke, bentar ya. Kita coba ke bintang 1 dulu ya. Bintang 1 dulu. Yang bintang 1-nya udah sampai sini. Udah oke semua, salto mulai jalannya udah terisi semua bloknya. Kalau sudah, tinggal kita aktifkan dengan kondisi yang 1, 2, dan bendera hijau ditekannya. Nah, sekarang kita coba nih, Mister coba cek untuk bendera tombol 2. Nah, dia lompat. Udah oke. Tombol 1. Nah, ini nih berbahayanya.
Tuh, dia nyambung Mas ya. Tuh, nyambung ya. Ini nggak boleh seperti ini. Jadi caranya apa? Ingat, tadi kita punya prosedur mulai. Ini yang tadi Mister sampaikan bahwa prosedur itu bisa digunakan berkali-kali sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan apa yang kita inginkan di algoritmanya. Jadi, sebelum salto, kita set dulu mulainya. Kita ambil dulu my block. Mulainya kita pasang di sini. Jadi biar dia kembali ke posisi awal, mulainya kita pasang di sini. Baru dia disuruh jalan. Oke, jadi begini bentuknya. Nah, sekarang Mister coba cek lagi ya. Kalau 2, dia lompat. Kalau 1, dia akan berjalan. Nah, dia nggak akan menjadi 1 kan? Di tengah-tengah Mister ganggu nih misalnya. Dia lagi maju, Mister pencet 2. Tuh, kembali ke bagian lompat. Nah, jadi kayak gitu ya. Bintang 1 itu menggabungkan antara kondisi script yang di stop dengan kondisi prosedur yang kita buat. Kita bisa lihat di sini prosedurnya ada mulai dan salto. Nah, yang udah kita buat tadi. Jadi ini untuk kembali ke posisi awal. Yes, Azam, gimana? Saya izin toilet ya. Oke, Azam. Siap. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu yang bintang 1-nya? Untuk kecepatan putaran, kecepatan atau ketinggian lompat, bebas. Adik-adik boleh berkreasi, boleh memodifikasi. Tapi yang akan nanti Mister cek adalah algoritmanya. Kalau algoritmanya oke, codingan modifikasi apapun gak ada masalah. Jangan sampai gini algoritmanya tabrakan misalnya. Yang jalan bisa sambil salto, nggak boleh ya. Jalan-jalan, salto-salto. Kayak ini contohnya. Kalau ini salto-salto nih. Kalau jalan-jalan. Tuh, jalan. Dia nggak pakai sambil salto. Siapa yang tadi masih gabung sambil salto jalannya, coba dicek apakah sudah stop script belum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau posisinya nggak sesuai dengan yang ada di contoh, dia harus berada di sebelah kiri. Coba dicek, gotonya udah di set belum. Itu adalah inisiasi awal. Oke. Nanti kalau sudah selesai, ini Mister nggak bisa checklist. Di sini ada checklist nih. Di checklist semuanya. Kemudian pilih submit. Mister lupa submit apa kirim ya? Tulisannya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Submit. Nah, nanti Mister akan coba cek. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Coba Mister cek ya. Untuk yang bintang 2, coba di explore dulu. Nanti ada di explore dulu, dikerjakan dulu sendiri. Nanti kalau udah coba di submit. Nanti Mister akan coba cek. Nah, setelah bintang 1 kita akan coba masuk ke nomor 8-nya ya. Kenapa tuh? Mister. Ya, Za, gimana? Tadi itu Mister yang bilang kirim maksudnya. Yang gimana, Za? Tadi Mister bilang kirim apa tadi itu? Oh, submit. Coba di bagian bawah kalau sudah selesai semua, Za scroll ke bawah. Nah, itu submit task for review tulisannya. Kalau di Mister nggak muncul soalnya. Nah, ya itu submit task for review. Nah, nanti Mister akan bisa ngecek. Baru next level. Oke, Za, good job. Nanti akan coba Mister cek ya. Za dan teman-teman yang lainnya, adik-adik yang lainnya coba di submit. Jangan lupa di submit ya. Biar Mister bisa ngecek. Nanti kalau ada yang kurang, ada yang nggak sesuai, nanti Mister akan kabarin lewat Marsagram di bagian ininya, gambarnya, supaya nanti bisa lebih. Nah, ya benar itu Faris nanti ini ya, kalau udah selesai semuanya di checklist semua kotak putihnya sebelah kiri. Nah, nanti diklik submit task for review. Nanti Mister akan coba cek di situ. Oke? Nah, sekarang kita coba masuk ke course selanjutnya ya. Course selanjutnya. Mister, Yap. ini kan di contohnya ini robotnya saltonya berulang kali. Kalau aku mau di sini cuma 1 kali. Oke. Itu bergantung dari derajatnya, Faris. Nah, Mister akan coba demokan ya di sini ya. Derajatnya ini coba Mister akan ngeceknya, ngelihatnya. 10-nya ini Mister misalnya mau coba ini dulu. Ganti jadi 20 kali.
Ini 20 kali. Kemudian Mister Running. Terus pencet angka berapa yang salto? Salto angka 2. Nah, dia akan berefek pada change Y-nya. Berarti kalau tadi posisinya ingin dia cepat saja, kita perlu membuat si turn-nya itu jadi lebih kecil. Cek. Mister, Yap, gimana? Mister tadi kayak gimana izin Mister? kelasnya. Oke. Mister tadi kayak gimana tadi? Yang Pas apa nih? ngeliat gambarnya Mister tiba-tiba Oh, nge-glitch lagi ya? Sebentar, Mister share dulu. Mister switch dulu. Oke, sekarang Mister switch lagi. bagian Misternya itu error lagi, errornya lebih parah. Oke, sekarang coba Mister switch lagi ya. Sekarang gimana sekarang? Udah Mister. Sudah ya? Oke. Sekarang Mister coba ini jadi meningkat ya. Jadi dari 18, Mister akan kalikan 2 jadi 36 kali. 36 derajat kok 36 kali. Ini juga 36. Terus kita coba. Nah, semakin besar derajatnya, dia akan semakin cepat putarannya. Boleh dieksperimen dikalikan 72 misalnya. Nah, jadi tuh makin cepat. Tergantung dari kecepatan yang ingin dibuat. Misalnya kalau 672 kebesaran. Berapa ya? Dikurangi 36 dikurangi 18. Jadi misalnya. berputarnya Mm-mm. itu berarti kalau robotnya berputarnya cepat berarti tergantung sama derajatnya. Nah, ini Mister naikin nih jadi 54. Jadi dia muternya lebih cepat lagi. Tuh. Jalannya masih aman. Muternya lebih cepat lagi. Kalau dia ingin lebih tinggi, kita buat X-nya ya yang bergerak ya. Change Y-nya kalau lebih tinggi lagi, misalnya jadi 13. Ini minus 13. Jangan lupa sama ya, naik dan turunnya. Oke, kita buat. Nah, lebih tinggi lagi. Nah, boleh. Pergerakan putarannya boleh diatur sedemikian rupa, sekreativitasnya adik-adik boleh, gak ada masalah. Yang penting nanti Mister akan melihatnya di bagian algoritmanya. Yang penting itu. Oke? Nah, sekarang kita akan coba masuk ke 7 menit lagi ya. 7 menit lagi nih. Kita coba masuk ke yang periksa dirimu dulu aja ya. Takutnya nanti yang Mister kalau udah semuanya gimana? Kalau udah semuanya nanti gini. Dibuka bagian sini, bagian tombol untuk soalnya, tasnya, tas panelnya. Klik di bagian sini tulisan definisikan prosedur mulai itu ada kotak kecil. Nah, ini Mister nggak bisa klik karena Mister pakai track. Nah, ini nanti diklik semuanya. Nah, itu diklik semuanya. Yes, benar. Ya, diklik semuanya, baru nanti submit. Bagian bawahnya juga. Yes. Nah, itu baru muncul kan? Save ya? Yes. Di save dulu, abis itu submit task for review. Oh, ini ya. Yang warna kuning itu. Yang tadi dibuka lagi tas panelnya. Faris. Nah, yang bagian kuning itu diklik. Yes, good. Jadi jangan lupa disubmit semuanya ya, biar Mister bisa ngecek satu persatu. Kalau nggak disubmit, Mister nggak bisa lihat, karena ini masuk ke dalam akunnya adik semuanya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang bagian terakhir dulu, nomor 9. Bagian sini, share lagi Mister ya ke course-nya. Nomor 9 dulu, periksa dirimu. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 9 dulu. 9 dulu. Oke, jadi munculnya seperti ini yang nomor 9. Oke, munculnya seperti ini. Bebas ini mau dipilih yang mana, pilih senyum aja, boleh. Kemudian yang nomor 1. Nah, ini gimana nih? Apa yang akan dilakukan sprite ketika Anda menekannya? Ketika sprite ini diklik, maksudnya diklik ya, menekannya diklik.
Dia melakukan prosedur apa? Mengembang balon besar. Yang mengembang balon besar itu yang sebelah kanan ya, yang kecil ini ya sebelah kiri. Jadi yang akan dilakukan adalah sebelah kanan. Jadi yang terjadi apa? Dia akan mengulangi blok komen yang awalnya dimulai dari ukuran 20% sebanyak 10 kali. Dia akan membesar terus, kebayangannya gitu ya, membesar terus karena angkanya positif. Sampai dia 10 kali perulangan dengan ada efek bayangan sebesar 10 kali dan ada weight-nya. Nah, kira-kira yang di sini ini apa aja? Yang mana nih? Yang tepat. Nomor 1 yang mengucapkan kembang balon besar bertambah 20% lebih besar sebanyak 10 kali atau bertambah 10% lebih besar? 10 kali. Yang mana? Yang ada yang sudah bisa? Yang sebelah kanan berarti ya. Wis, Kenzi udah oke ya. Mantap. Jadi kalau dilihat dari sebelah kanannya ini adalah dia mengembangnya 20% sebanyak 10 kali. Kan gitu ya. Nah, berarti kita ambil yang ini. Bertambah 20% sebanyak 10 kali. Nah, oke. Ini ya, berarti ya yang nomor 2, yang B. Kalau Mister yang B. Kalau yang teman-teman atau adik-adik bisa berubah nih. Bosnya bukan di B, yang nomor 2 bisa di C atau D-nya. Yang benar bertambah 20% lebih besar sebanyak 10 kali. Oke? Aku di A, Mister. Iya, bisa beda-beda soalnya. Makanya tadi Mister nyampein tuh. Yang jawabannya yang bertambah 20% sebanyak 10 kali ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Setelah balok yang mana perintah lain tidak bisa diletakkan. Nah, ini perintah mana? Maksudnya gini, perintah mana yang dia nanti akan menghentikan semuanya? Menghentikan balok-baloknya ya, atau balok itu berarti kan di sini kita ngomongin command blocknya ya. Perintah mana aja yang dia akan menghentikan tidak bisa diletakkan. Berarti nanti pada saat itu ditempelkan, maka dia akan tidak ada lanjutannya di bagian bawahnya. Dari bloknya kelihatan. Yang mana yuk? Yang dia nggak bisa dilanjutin bagian bawahnya. Yang paling atas dua-duanya sama yang paling bawah yang kanan. Paling atas dua-duanya sama paling bawah yang paling kanan. Kita coba ya. Kurang tepat. Dikit lagi Rizky. Yang paling atas doang. Iya bener. Yang paling atas doang. Karena apa yang kita minta di sini setelah blok yang mana perintah lain tidak bisa diletakkan. Jadi skripnya berhenti, kita nggak bisa nambah perintah. Nah, jadi yang nomor 1 dan 2 saja ya. Yang berhenti skrip ini sama berhenti semua. Kalau yang ini masih bisa dipakai. Ini kita pakai kalau kita berhubungan sama forever loop yang lebih dari 1. Kita pakai nih. Yang tadi ya, yang di nomor 3. Ingat ya, di nomor 2, di nomor bintang 1. Tuh. Nah, sekarang yang terakhir nomor 3. Sprite akan berperilaku ketika program dijalankan. Nah, kita lihat ya programnya gimana. Makan, melompat. Berarti 2 kali lompat ya. Ini artinya 2 kali lompat ya, melompat. Makan dulu, baru melompat 2 kali. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang mana makan dulu baru lompat 2 kali. Nah, ini enggak. Yang pertama nih enggak. Yang mana? Sabar. Iya, yang mana yo? Kalau yang dipunya Mister yang nomor berapa? Yang di bagian mana? Pojok kiri atas, pojok kiri bawah, atau pojok kanan atas, atau pojok kanan bawah? Yang punya Mister. Pojok kanan bawah kayaknya. Pojok kanan bawah. Ada yang ini? Ada yang jawaban lain? Pojok kiri Kanan bawah. bawah, Mister. Kenapa? Kiri bawah. Kiri bawah. Oke, ada 2 ya. Antara pojok kiri bawah sama kanan bawah. Pojok kiri. Pojok kiri apa? Pojok kiri atas apa bawah? Bawah. Bawah. Oke, ada 2 suara nih, pojok kiri bawah. Oke, sekarang kita coba ya, lihat. Pojok kanan bawah dulu. Dia matoknya 3 kali, lompatnya sekali. Lihat. 1, 2, 3. Lompatnya sekali. Padahal yang di sini yang diminta adalah makannya sekali. Matoknya berarti kalau yang makan berapa? Dia 9 kali, berarti dia sekali dia satu iterasi ya, maksudnya ya, satu iterasi itu
sekali, berarti dia dianggap 1 kali patokan. Nah, melompatnya 2 kali. 1 iterasi itu 1 kali lompat. Nah, kita lihat di sini. Kalau yang sebelah kanan, lompatnya sekali. Nah, kalau sebelah kiri. Nah, lompatnya 2 kali. Oke, sekarang kita coba ya yang sebelah kiri. Nah, Mister, tadi kan aku ngerjain yang nomor 3 itu, habis itu aku jawabnya enggak, ternyata benar. benar ya? Oke. Jadi cara lihatnya itu bagaimana dia bergeraknya sesuai dengan kode ya. Cek aja lompatnya 2 kali mana di antara ini ayam-ayam ini. Mister, Yes, gimana? udah jam 20.30. Yes, benar. Benar banget. Udah 30. Oke. Nah, untuk yang nomor 8, tadi ya berarti yang belum kebahas nomor berapa ya? Nomor 8 ya. Nah, nomor 8 nanti ya yang ini ya. Oke, ya nomor 8 nanti coba dikerjakan di rumah. Nomor 8 ini soalnya apa ya? Kita coba cek dulu ya. Mister nggak hafal soalnya nih. Berapa soal ya nomor 8? Ada 3 kah? Ada 2? Oh, ada 1. Cuman ada 1. Oke, nomor 8 bentuknya kayak gini ya. Nah, ini udah cuman ada 1 soal. Mister kira tadi ada berapa soal gitu. Oke, ada 1 soal tapi dia membuat game sederhana. Oke. Nanti ikutin yang ada di sini, perintah-perintahnya level 1, level 2 dan sebagainya sampai menyentuh targetnya. Nah, nanti coba dikerjakan. Ini kan dicek by teacher. Jadi nanti Mister yang akan ngecek, bukan automatic check. Kalau sudah, pastikan di submit ya. Submitnya pastikan semuanya di checklist dulu. Semuanya di checklist dulu aja nggak apa-apa. Di checklist, kemudian di submit. Supaya Mister bisa ngecek nomor yang kita belum bahas tadi apakah sudah bisa dikerjakan atau belum. Nanti kalau ada yang bingung dan sebagainya, Mister akan bantu di situ. Oke, semuanya bisa dimengerti tugasnya. Mister. Gimana? Suara siapa tadi ya? Za? Atau Faris? Iya, Oh, Za, gimana Za? tadi Mister bilang di checklist semua. Di checklist itu yang di sampingnya buat sebuah rencana itu kan ada kotak kecil tuh Za. Di sebelah Iya. kiri. Nah, itu di checklist. Diklik aja. Semuanya. Mister, Semuanya. Tapi nanti setelah dikerjakan ya Za ya. Soalnya kalau punya Mister ini Mister nggak bisa ngedemoin karena tuh Mister warnanya merah ini. Tuh merah kayak gini. Nggak bisa diklik. Jadi nanti ini punyanya adik-adik bisa diklik semuanya. Tapi kalau sudah selesai mengerjakan ya, setelah mengerjakan, nanti Mister akan periksa. Tapi pastikan ini dicek semuanya supaya nanti muncul di tempat Mister submit task for review. Jadi Mister bisa nge-review. Yes, gimana Faris? Yang warna kuning, Mister. dari tadi Yang warna kuning. kalau ada orang Iya, di atas yang ini. ngomong, Wih, bentar. Kalau udah selesai. Ya, bentuknya warna kuning. Bener, Za. Kalau sudah submit, dia nanti bentuknya jadi warna kuning. Warna di bagian ininya ya, nomornya. Kayak yang tadi tuh, yang di bagian mana ya? Oh, Mister nggak bisa nyontohin. Karena Mister pakai track. Ya, itu nanti jadinya warna kuning. Bener. Tadi Faris, kenapa Faris? Nge-glitch ya? Punya Mister di situ ya? enggak, bukan Mister, perasaan dari tadi orang lain ngomong dikiranya aku dulu. Oh, iya. Oke. Iya nih. Oke, sekarang berarti untuk yang nomor 8 nanti coba dikerjakan dulu di rumah ya. Nanti jangan lupa di submit biar Mister bisa ngecek mana yang sekiranya masih belum paham. Nanti Mister akan coba bantu di situ dengan membalas di Marsagramnya. Oke? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum Mister tutup? Udah jam 8:30 nih. Belum ada ya? Oke. Kelebihan 4 menit doang. Iya nih. Kelebihan dikit gak ngaruh. Untung diingetin tadi, kalau enggak nih Mister kalau enggak berasa nih. Oke. Seperti biasa. Oke, yes, apa tuh? Aku Kenapa? Ada yang mau ditanyain, Faris? Mister, sekarang aku udah gak punya nomor Mister lagi, soalnya aku WhatsApp aku udah kadaluarsa. Oh.
Gitu. Oke. Nanti boleh kalau misalnya ini di grup aja juga boleh sama atau pakai ini. Pakai nomor ayah bundanya boleh. Nanti ngubungin Mister buat tanya-tanya. Yang lainnya juga gitu ya. Boleh ya kalau mau ngubungin Mister langsung via WA juga nggak apa-apa. Kalau mau via Marsagram juga nggak apa-apa. Boleh pakai nomor ayah bundanya boleh. Nomor adik-adik semuanya juga boleh. Nggak ada masalah. Nanti akan Mister coba balas secepatnya. Kalau misalnya Mister lagi nggak ngajar atau nggak ada kelas, nanti akan coba Mister balas secepatnya. Atau boleh ngingetin Mister, aku udah nih submit review. Nah, nanti Mister akan coba langsung buka laptopnya buat melihat review seperti apa pekerjaannya. Oke? Jangan sungkan-sungkan ya, nggak apa-apa. Kita akan belajar bersama di situ. Gitu ya semuanya ya. Yeah, good. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan coba sedikit wrap up. Jadi sekarang kita udah, atau malam ini kita tadi udah belajar mengenai prosedur. Prosedur itu bebas penamaannya, boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh huruf kecil, boleh huruf besar, boleh. Yang penting jelas maknanya. Contohnya tadi, jalan, ya berarti dia prosedurnya mengenai jalan ya. Jangan jalan isinya salto. Nanti bingung kita ya. Nah, begitu pula salto, isinya ya salto. Jangan dicampur. Nah, itu ya prosedur. Dan dia bisa digunakan berulang kali sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya tadi yang di bintang 1 yang udah kita kerjakan, Mister gunakan prosedur mulai dan salto pada satu perintah event saat angka 1 ditekan atau saat angka 2 ditekan, mulai dan jalan. Nah, itu boleh dipakai, bisa dikombinasikan mana. Oke, jadi seperti itu untuk yang prosedur, singkatnya seperti itu. Nanti coba dieksplorasi lagi. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan tanya ke Mister. Kalau mau menghubungi WA silakan, mau menghubungi via Marsagram juga silakan. Nanti akan Mister jawab secepat mungkin terkait dengan pertanyaan adik-adik semuanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau diskusikan lagi untuk yang terakhir kalinya? Nggak ada? Tidak ada, Mister. Oke, good, nice. Kalau gitu nanti tinggal nanti adik-adik coba untuk yang mengerjakan nomor 8 ya, nomor 8. Jangan lupa disabut reviewnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mister cukupkan untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Belajar kita udah sampai pukul 8:30 Terima kasih udah diingetin tadi ya adik-adik semuanya. Kalau enggak Mister bisa kelewat lagi. Oke, kita Kelewat dikit, bukannya kelewat, iya, tapi bentar. kelewat dikit. Oke. Ntar kalau udah ingetin nanti malah Kayak jam dulu 9. waktu sebelum Ramadan kelewatnya sampai jam berapa? Iya, jam 9 kan kemarin pernah kita berkali-kali jam 9 Mister nggak lihat jam lagi. Oke, kalau gitu. Kalau gitu Mister tutup ya untuk pertemuan pada malam hari ini ya. Terima kasih adik-adik semuanya udah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama. Oke, see you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Sama-sama. Masih Mister. Oke.